Oke teman-teman, jumpa lagi di VBD Channel. Udah lama nih kita nggak buat konten video-video ya, mungkin karena juga kesibukan. Oke, kali ini sesuai judul ya, kita akan membahas masih dengan tema R15V3 ya. Mungkin teman-teman yang pernah atau belum pernah ya mengalami kendala nanti yang seperti akan saya sampaikan di sini. Jadi kali ini saya akan berbagi pengalaman ya buat teman-teman mungkin pengguna R15V3 ya, yang ketika tiba-tiba motornya itu nggak mau menyala dan itu nggak ada kode di speedometernya ya. Jadi buat teman-teman nanti bisa simak video ini dan kita berbagi pengalaman ya. Langsung aja. Jadi ketika teman-teman mengalami hal yang mungkin sama dengan saya ini, jadi teman-teman bisa melakukan beberapa hal terlebih dahulu ya untuk meyakinkan bahwa motor ini finalnya mungkin harus dibawa ke bengkel atau kita tangani sendiri terlebih dahulu ya. Jadi untuk penanganan yang kemarin saya lakukan, jadi mengecek beberapa hal ya. Jadi dari mungkin kelistrikannya, dari akinya mungkin yang tekor atau dari businya. Nah, sebelum waktu dibawa ke bengkel, jadi ini coba saya cek dulu ya mungkin di bagian akinya terlebih dahulu, karena memang di bagian akinya ini awalnya memang sudah harus perlu diganti ya. Jadi belum perpikiran jauh ya, masih ke yang dekat-dekat aja terlebih dahulu ya, ke aki ya. Setelah aki sudah diganti, ternyata masih belum menemukan titik temunya ya, atau penyebabnya ya, karena ini memang saat tidak nyala tuh nggak ada kode. Jadi kita berpikirannya mungkin hal-hal yang ringan ya. Lalu setelah diganti, akinya masih tidak mau menyala, dan langsung kita cek lagi ke bagian businya. Kemungkinan juga businya yang mengalami masalah ya, mungkin atau sudah tidak bagus. Dan ternyata ketika diganti pun masih sama ya, masih motor ini belum mau menyala. Nah, di sini sudah pastinya akan membuat kita cemas atau khawatir ya, atau akan terjadi hal-hal yang mungkin lebih parah ya. Wah, ini kok tiba-tiba mati lah langsung. Dan ternyata baru saya sadari ya ketika motor saya nyalakan itu di bagian full pumpnya itu nggak terdengar suara bunyi full pump ya. Itu baru nyadar ketika setelah memperbaiki busi ya, karena memang kita harus urut dulu ya. Jadi nggak langsung berpikiran jauh ya, apakah full pumpnya atau ECU-nya dan lain-lain ya. Jadi itu baru saya sadari ketika menyalakan motor tidak ada suara bunyi di bagian IC full pumpnya ya teman-teman ya. Nah, untuk mengecek ke bagian itu kemungkinan besar ya kita harus bawa ke bengkel ya, karena pasti juga yang dicek nggak cuman IC-nya saja, mungkin bisa dari kabel IC-nya atau jalur dari kabel ECU-nya yang ke full pumpnya. Jadi kita nggak mungkin ya kita bongkar sendiri, karena kita juga butuh alat yang lebih mendukung ya teman-teman. Nah, ketika langsung saya bawa ke bengkel ya, jadi ke bengkel memberitahukan permasalahan di motor saya, dan ketika dicek ternyata benar ya teman-teman, di bagian full pumpnya mengalami masalah ya. Jadi ketika dibongkar ada beberapa trouble-nya itu nggak cuma di full pump, ternyata
tangkinya itu kemasukan air ya teman-teman ya, mungkin karena hujan ya, rembasan dari air hujan itu di bagian tangkinya kemasukan air ya tanpa kita sadari. Ternyata cukup rawan juga ketika motor kita terlalu sering kena hujan ya, jadi itu bisa menyebabkan air itu juga dapat merembes ke dalam ya teman-teman. Walaupun di bagian sini ada jalur pembuangannya, mungkin masuk lewat sela-sela di bagian tangkinya ya teman-teman ya. Dan juga ternyata di bagian tangkinya juga udah terjadi karat ya, akhirnya juga dibongkar semua di bagian tangkinya. Kita buang airnya dan buang sisa-sisa karatnya juga teman-teman. Dan ternyata nggak cuman di bagian IC full pumpnya juga, ternyata ada kendala lagi di bagian dinamo starternya ya teman-teman. Jadi starter dinamonya sudah lemah dan cukup penggantiannya itu istilahnya arang dinamo starternya teman-teman. Jadi itu diganti sekalian teman-teman ya, karena pas kita cek juga kan angkatan di motornya itu nggak bagus ya, lemah ya. Nah, ternyata arang dinamo starternya juga itu sudah lemah ya, jadi kita ganti sekalian teman-teman. Nah, ini setelah ya, untuk penyakitnya ini ternyata emang sebenarnya untuk dari saran si mekanik itu harus diganti full set ya teman-teman. Tapi kalau kita beli full set pasti harganya lebih mahal ya, karena ini masih bisa diperbaiki di IC nya jadi kita beli IC nya saja teman-teman. Jadi IC ini IC full pumpnya R15 itu sama dengan punya Vixen, Mio J, Mio Soul GT, yaitu sama ya teman-teman ya. Dan harganya itu kisaran di angka 90-an sampai 100 lah, tergantung si tokonya, beda-beda ya teman-teman ya. Itu jadi saya cuman mengganti di bagian IC full pumpnya saja teman-teman, sama penggantian arang dinamo ya. Dan ternyata setelah diganti IC nya motor kembali menyala ya teman-teman ya. Nah itu, jadi ini teman-teman mungkin ya, ketika teman-teman mengalami hal yang sama, kemungkinan besarnya ya bisa terjadi di bagian IC full pumpnya ya teman-teman ya, ketika memang nggak ada keluar kode di bagian speedometernya teman-teman itu. Nah ini teman-teman, ini IC full pumpnya ya, ini jadi bagian ininya patah teman-teman ya, mungkin karena sudah termakan usia juga ya. Ini motor kurang lebih sudah 5 tahunan malah ya. Dan ini IC full pump yang patah, jadi kita mengganti ini saja teman-teman. Lalu ini kemarin juga sekalian kita ganti arang starternya ya. Untuk harganya ya mungkin di kemarin ini di bengkel Yamaha itu 40 ribuan teman-teman ya, arang ini teman-teman kita ganti. Oke, itu teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman ketika punya kendala yang sama ya teman-teman ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.